Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang kegiatan pendukung BK atau aplikasi instrumentasi. Adapun kelompok kami beranggotakan 5 orang. Yang pertama, saya sendiri Alfania Putri Rizkini. Kedua, ada Haning Nur Aini. Yang ketiga, Anissa Mutmainah Pancawati. Yang keempat, Eka Wahyudi. Dan yang kelima, Novianti. Selamat menyaksikan. Prayitno, aplikasi instrumentasi adalah kegiatan yang menggunakan instrumen untuk mengungkapkan kondisi sesuatu yang mana bertujuan untuk memperoleh data hasil pengukuran terhadap kondisi tertentu klien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Oke, hari ini Ibu akan mengadakan tes. Wah, tes, tapi tenang, tes ini tidak akan mempengaruhi pembelajaran Ananda. Insya Allah akan sangat berguna untuk Ananda ke depannya. Jadi tes ini bernama AUM atau disebut dengan alat ungkap masalah. Jadi hari ini Ibu akan membagikan angket kepada Ananda semuanya ya. Angket ini atau AUM ini bermaksud untuk mengetahui sejauh mana informasi yang lengkap mengenai suatu masalah atau progres dari hasil pembelajaran Ananda semua. Dan juga untuk mengumpulkan informasi sebagai bahan dalam rangka menyusun program dan sebagai evaluasi dalam program BK. Di dalam angkat ini tidak ada pernyataan yang benar dan yang salah. Ingat, tidak ada yang benar dan salah. Jadi Ibu harap kalian bisa mengisi sesuai dengan diri kalian sendiri, sesuai dengan keadaan Ananda sekalian. Dan tidak usah khawatir karena dalam pengisian angket ini tidak akan mempengaruhi hasil dari belajar kalian. Ingat, tidak akan mempengaruhi hasil dari belajar kalian. Jadi Ibu harap Ananda sekalian dapat mengisi sesuai dengan keadaan diri kalian dengan sejujur-jujurnya. Dan Ibu akan menjamin kerahasiaan. Mungkin hanya Ibu dan kalian masing-masing yang akan mengetahui isi dari angket ini. Oke, semuanya sudah mendapatkan soal serta lembar jawabannya ya. Selanjutnya di sini Ibu akan menjelaskan tata cara pengisiannya. Yang pertama, Ananda dapat mengisi identitas Ananda terlebih dahulu. Selanjutnya, Ananda dapat membaca petunjuk pengisian, yaitu bacalah dengan sesama pernyataan-pernyataan permasalahan yang terdapat di dalam buku soal dan tandailah masalah yang menjadi keluhan dan mengganggu Ananda pada saat sekarang dengan cara memberi tanda silang di nomor masalah yang sesuai pada lembar jawaban. Nah, di dalam buku daftar masalah terdapat 225 butir soal atau butir masalah yang dapat Ananda pilih sesuai dengan keadaan Ananda. Di dalam lembar jawaban itu terdapat 10 bidang masalah. Ada JDK, DPI, KDP, ANM, PDP, HSO, HMM, KHK, EDK, WSG. Tapi Ananda tetap fokus saja kepada butir-butir masalahnya. Ibu berikan contoh. Semisal Ananda merasa badan Ananda terlalu kurus atau terlalu gemuk, Ananda bisa menyilang angka 001. Begitu seterusnya. Sampai sini ada yang ingin dipertanyakan? Jadi Ananda dapat menyilang butir-butir soal sesuai dengan keadaan Ananda saat ini. Kemudian di langkah kedua, di dalam petunjuk soal, perhatikan dan baca kembali jawaban yang telah Ananda isi.
Kemudian pilih masalah-masalah yang menurut Anda atau Ananda dirasa paling mengganggu dengan cara memasukkan nomor masalah pada kolom. Jadi Ananda dapat mengisi kolom tersebut dengan masalah-masalah yang Ananda rasa paling mengganggu. Kemudian di langkah ketiga terdapat 3 soal. Yang pertama, apakah dalam pernyataan dari nomor 001 sampai dengan 225 sudah menggambarkan seluruh masalah yang Ananda alami? Jika Ananda merasa sudah, bisa Ananda pilih ya. Jika Ananda merasa tidak, bisa Ananda pilih tidak. Kemudian di langkah ketiga terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah dalam pernyataan dari nomor 001 sampai dengan 225 sudah menggambarkan seluruh masalah yang Ananda alami? Jika Ananda rasa iya, bisa disilang iya. Jika tidak, bisa disilang tidak. Kemudian di nomor 2, apabila dalam pernyataan nomor 1 di atas Ananda memilih tidak, masalah lain apakah yang ingin Ananda cantumkan? Silahkan ditulis. Kemudian di nomor 3, apakah Ananda ingin mengkonsultasikan permasalahan yang sedang Ananda alami saat ini? Jika iya, silang iya. Jika tidak, silang tidak. Jika iya, kepada siapa Ananda ingin konsultasi? Apakah ingin ke guru bimbingan konseling, orang tua, atau teman? Silahkan diisi. Di sini Ibu akan memberikan alokasi waktu selama 40 menit dalam pengerjaannya. Ananda dapat mengerjakan, tidak perlu terburu-buru. Ibu minta Ananda mengerjakan dengan sejujur-jujurnya, tidak perlu mengasal, karena ini sangat akan bermanfaat untuk Ananda ke depan. Kemudian dari hasil tes ini diharapkan akan sangat berguna bagi Ananda sekalian untuk dapat mencari tahu masalah-masalah yang sedang Ananda alami saat ini. Dan diharapkan setelah hasil tes ini keluar, hasil ini dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang sedang Ananda alami. Apakah ada yang ingin dipertanyakan? Baik, jika tidak ada, silahkan Ibu beri waktu selama 40 menit. Diminta untuk tidak terburu-buru. Silakan untuk mengisi. Baik, semuanya sudah mengumpulkan ya. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi Ananda sekalian. Semoga dari hasil tes ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Ibu akhiri pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Setelah melakukan kegiatan pada lembar jawaban yang telah diisi oleh responden, maka selanjutnya adalah melakukan pengolahan AUM. Kita lihat contohnya dari lembar jawaban AUM, yaitu dengan nama Rama. Sudah mengisi 10 bidang masalah dari butir item 1 hingga 225. Kemudian kita masuk ke pengolahan. Dalam hasil pengolahan AUM, kita menggunakan seri umum format 2 siswa SLTA dalam bentuk individu dengan nama siswa Rama, jenis kelamin laki-laki, kelas 11, program akuntansi, dan tanggal pengadministrasian tanggal 2 Juli 2015. Di dalam lembar jawaban yang telah dilakukan terdapat 10 siswa atau 10 responden. Kita ambil dari contoh Rama. Yang untuk lebih jelas kita ketik. Kita isi sebagai penjelas jumlah siswa. Oke, dalam Rama ya kita lihat di sini ada tabel. Tabel ini memiliki bidang masalah
masalah dengan jumlah 10 bidang masalah dan ditambah keseluruhan. Di dalam bidang masalah ini terdapat butir item yang berbeda-beda. Misalkan jasmani, JDK sebanyak 25 butir item, TPI 20, HSO 15, dan seterusnya. Memiliki butir item yang berbeda. Namun untuk keseluruhan 295. Kemudian kita berlanjut ke jenis masalah. Jenis masalah terdapat bermasalah pada kolom kedua. Ada 01, 02, 03, 04. Itu diisi dari hasil jawaban, lembar jawaban dari responden. Rama, jumlah untuk JDK itu terdapat 8 dengan persensi 32%. Dan pada jasmani dan kesehatan terdapat nomor masalah berat pada butir item 01 dan 02. Kemudian juga terdapat nomor masalah berat di KDP, karir dan pekerjaan, itu pada nomor 038. Kemudian hubungan muda-mudi HMM 171, nomor berat. Kemudian keadaan dan hubungan dengan keluarga 210 untuk nomor berat. Nomor masalah ini per bidang masalah dijumlahkan. Begitu juga seterusnya. Contoh 1, JDK ini nomor masalah ada 8, maka jumlahnya ada 8. Untuk DPI terdapat 4, hubungan sosial ASO ada 5 dengan presensi yang sudah ditentukan. Untuk penggunaan presensi dapat dilakukan dengan cara jumlah butir item dibagi dengan butir item. Jadi jumlah butir item telah dipilih. Contohnya misalkan kita ambil dari yang paling atas, yaitu JDK. Jumlah butir item yang dipilih oleh Rama itu terdapat 8 dengan total item JDK 25. Maka 8 bagi 25 dikali 100, maka hasilnya adalah 32%. Untuk nomor masalah itu tidak ada perhitungan, hanya dipindahkan dari jawaban yang telah diisi oleh Rama ke hasil pengolahan AUM, yaitu 01 dan 02. Kita berlanjut ke keseluruhan. Untuk mengisi nomor masalah keseluruhan, dari 10 bidang masalah yang telah dipilih, maka disalin atau dipindahkan ke keseluruhan dalam bentuk nomor masalah keseluruhan. Untuk jumlah 63 dari setiap butir item, ya, Rama telah mengisi 63 butir item dari 225 butir item dengan presensi 28%. Caranya sama, butir item yang telah dipilih dibagi 225 karena ini keseluruhan bukan per bidang masalah, ya. 63 dibagi 225 dan dikali 100, hasilnya adalah 28. Oke. Namun di sini juga ada rumus yang telah dijelaskan. Rumusnya adalah adanya NM, N dan juga M. Kalau 4 sebagai jumlah, ya NM butir masalah yang dipilih, N jumlah butir setiap bidang masalah, yaitu 225, 10, 25, dan jumlah siswa. Jumlah siswanya dalam keseluruhan yang telah diisi pada lembar jawaban terdapat 10 siswa atau 10 responden. Hasil setelah adanya perhitungan, NM dibagi N kali 100, itu untuk rumus hasil pengolahan AUM. Sedangkan untuk nomor berat itu tidak ada perhitungan. Nah, setelah lakukan hasil pengolahan, ya, untuk semua siswa, ini contohnya kita ambil dari Rama, ya.
maka dilakukan hasil pengolahan AUM kembali dalam bentuk kelompok. Nah, namun sebelum masuk ke pengolahan AUM kelompok, ya, usai melakukan 10 pengolahan AUM secara individu, ya, yang mulai dari Rama, ya, Zack, Faisal, dan semuanya, maka harus adanya frekuensi masalah dalami siswa SLTA. Jadi bisa kita lihat N sama dengan 10 yaitu jumlah siswa. Jangan sampai terbalik, di dalam rumus N adalah banyaknya butir, sedangkan pada frekuensi N adalah banyaknya siswa. Terkadang akan terbalik. Nomor item, ya, pilih. Kita lihat dari daftar masalah AUM. Ini ada 1, badan terlalu gemuk, terlalu kurus, ya. Ini 3 frekuensi, yaitu maksudnya adalah 3 siswa. Nah, 3 siswa yang memilih. Dan untuk presentasi itu banyaknya siswa. Seperti itu. Siswa, jadi frekuensinya 3, yang memilih 3, dan presentasinya dari 10 siswa itu 30%. Begitu juga dengan seterusnya, dari butir item 1 hingga 225. Oke. Setelah masuk ke frekuensi, maka kita ke hasil pengolahan AUM. Hasil pengolahan AUM ini bisa kita lihat dalam bentuk tulis tangan, bukan ketik. Seri umum format 2 siswa LSTA dalam bentuk pengolahan AUM kelompok. Ya, jadi dari semua siswa atau yang bentuk individu, seperti contohnya Rama, ya, dari 1, ya, misalkan Rama, Jack, kemudian Faisal tadi, semuanya sudah dihitung, mendapatkan presentasi, jumlah, berat masalah sudah dihitung, kita masuk ke hasil pengolahan AUM dalam bentuk kelompok. Nah, jumlah siswa ini N, ya, itu udah 10. Kemudian bidang masalah juga sama. Kita bisa lihat ada jasmani, JDK 25, DPI 20, ISO 15. Kemudian juga pendidikan dan pelajaran 55. Nah, itu cukup banyak. Kemudian kita masuk ke masalah keseluruhan. Masalah keseluruhan terendah, ya, itu setidaknya yang memilih ada 1 orang. Itu paling sedikit. Nah, untuk yang lainnya, ya, untuk contohnya DPI, setidaknya paling sedikit ada 2 orang yang sudah memilih. Nah, itu ya, 1, 2. Kemudian kita balik lagi ke JDK, ya, untuk sebagai contoh yang lebih cepat. Di sini ada tertinggi, ya, di pada kolom ketiga itu ada tertinggi. Nah, tertinggi itu 8. Itu maksudnya dari setiap siswa itu setidaknya memilih 8, ini paling banyak itu 8 butir item yang dipilih dari 10 siswa, ya. DPD, PDP juga paling tinggi, ya, ini 14. Oke. Lalu kemudian ke jumlah. Nah, jumlahnya ini dari 10 siswa ini yang memilih JDK totalnya ada 30 butir item yang telah dipilih. Kemudian dari DPI, dari 10 siswa setidaknya jumlahnya itu ada 21 butir item yang telah dipilih. Kemudian presentasinya ini untuk JDK terdapat 12,4%. Untuk contoh DPI, ya, itu 10,5%. Dengan rata-rata per siswa, ya, itu dalam JDK terdapat 3,1 dan untuk DPI 2,1. Ya, seperti itu. Kemudian
kita masuk ke masalah berat. Ya, masalah berat. Tidak semua responden itu mengisi masalah berat. Jadi pada masalah berat semuanya pasti nggak pasti. Ya, nggak pasti sebenarnya. Cuman setidaknya paling banyak adalah di sini setelah kita mengetahui pada bentuk pengolahan AUM yang dalam bentuk kelompok. Kita lihat dalam JDK terdapat 7 masalah berat, DPI 3 masalah berat, HSO 4 masalah berat, kemudian NIK juga ada 1 masalah berat, itu dari 10 responden. Dan ini paling banyak pada HMM, itu hubungan muda-mudi sebanyak 15. Nah, kemudian ada juga pada rata-rata siswa. Ini pada masalah berat terdapat 1,4 ya. Untuk DPI ada 3 ya, rata-rata 3%. Dan untuk keseluruhannya bisa kita lihat bahwasanya yang terendah ya untuk keseluruhan dari 10 bidang jenis masalah, ya, bidang masalah paling sedikit adalah 1. Ya, adalah 1, setidaknya 1. Nah, walaupun ada 2, yang terendah adalah 1, yang tertinggi adalah 14. Kita pindahkan ke 14. Setelah 14 ya, untuk tertinggi kita masuk ke jumlah. Jumlah tertinggi dari hasil responden itu adalah 358. Nah, ini jumlah dari keseluruhan. Jadi untuk 31, 21 ya kan ke JDK, DPI tambah 42, 31 untuk ke OP, 23, 57, PDP hasilnya adalah 358. Seperti itu. Kemudian untuk persensi kita bisa ketahui ada perhitungannya dengan hasil 15,91%. Dan untuk rata-rata per siswa adalah 35,8%. Dan untuk dipisah kembali untuk masalah berat ini terdapat 45 butir masalah berat dari 275 butir item dan 10 siswa atau responden. Dan rata-rata per siswa itu 1,5. Sekian penjelasan dari hasil pengolahan data AUM. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuai dari hasil pengolahan alat ungkap masalah, terdapat hasil analisa individu. Dari 8 siswa tersebut memiliki butir masalah berat yang berbeda, dan persentase masalah dari yang terberat hingga terendah diantaranya Rama 28%, Zizi 27,5%, Jini 22,6%, Vivian 14,66%, Zek 13,3%, Angga 12%, Sasi 9,3%, Lexi 8%, Tiara 6,6%, dan Faisal 6,2%. Kita ambil dari contoh 3 siswa yang memiliki persentase tertinggi, yaitu Rama, Zizi, dan juga Jini. Yang pertama pada permasalahan Rama, yakni butir permasalahan pada item 001, badan terlalu kurus atau terlalu gemuk. Selanjutnya nomor butir 002, warna kulit kurang memuaskan. Selanjutnya nomor butir 30, terpaksa mengikuti mata pelajaran yang tidak disukai. Selanjutnya nomor butir 171, kurang mendapat perhatian dari jenis kelamin lain atau pacar. Dan yang terakhir, nomor butir 210 bermasalah karena di rumah orang tua tinggal orang atau anggota keluarga lain. Nah, lalu inti masalah Rama yaitu kurang dorongan untuk membuat Rama dapat lebih bersyukur dengan keadaan dirinya.
Rama juga bisa terpaksa mengikuti pelajaran karena merasa dirinya kurang mampu dikarenakan kurang diperhatikan dan terlalu memikirkan hal yang kurang perlu. Nah, selanjutnya yaitu siswa selanjutnya yaitu Zizi, yakni butir permasalahan pada item 21, ragu akan kemampuannya untuk sukses dalam bekerja. Selanjutnya nomor butir 037, ragu tentang kesempatan memperoleh pekerjaan sesuai dengan pendidikan yang diikuti sekarang ini. Selanjutnya nomor butir 039, cemas kalau menjadi penganggur setamat pendidikannya. Lalu nomor butir 054, kurang mampu berbicara di dalam kelas atau di luar kelas. Selanjutnya nomor butir 065, khawatir tertular penyakit yang diderita orang lain. Selanjutnya nomor butir 094, merasa hidupnya kurang berarti. Nomor butir 107, penakut, pemalu, atau mudah menjadi bingung. Selanjutnya nomor butir 123, rendah diri atau kurang percaya diri. Selanjutnya nomor butir 137, merasa diperhatikan, dibicarakan, atau diperolokkan oleh orang lain. Dan yang terakhir yaitu nomor butir 161, bermasalah karena kedua orang tua hidup berpisah atau bercerai. Nah, lalu inti masalah dari Zizi yaitu memori atau ingatan yang telah ia terima dari kehidupan yang cukup rumit dari keluarga yang dimana pasti memiliki kekurangan. Hal ini dapat memberikan dorongan yang negatif terhadap siswa Zizi ini, sehingga merasa takut untuk berhubungan dengan kehidupan sosial, seperti kurang percaya diri, merasa dirinya tidak mampu, hingga merasa bahwa orang lain sering membicarakan dirinya karena memiliki banyak kekurangan. Nah, yang selanjutnya, contoh yang ketiga yaitu siswa atas nama Jini, yaitu butir permasalahan pada item 156, membutuhkan keterangan tentang permasalahan seks atau perkawinan. Selanjutnya nomor butir 158, khawatir tidak mendapatkan pacar atau jodoh yang baik atau cocok. Selanjutnya yang terakhir yaitu nomor butir 160, mengalami masalah karena dilarang atau merasa tidak patut berpacaran. Nah, inti masalah dari Jini yaitu masih dalam proses perkembangan. Hal ini dapat menjadi masalah karena kurang mendapat informasi tentang seks, pacar, atau jodoh. Hal ini juga dipicu karena kemungkinan besar Jini memiliki daya ingat pada informasi yang kurang mengenakan tentang hubungan percintaan. Selanjutnya adalah analisa frekuensi masalah dengan mengurutkan kembali presentase 1-5 dengan nomor item yang tertinggi. Yang pertama ada 202, 23, 137, dan 156. Presentasenya 60, 50, 50, dan 50 dengan frekuensi 6, 5, 5, 5. 1-5 yang tertinggi ini dalam bidang masalah ada waktu senggang. Sedangkan layanan yang akan digunakan dalam mengetaskan masalah pada bidang masalah 1-5 tertinggi ini adalah dengan layanan bimbingan dan konseling secara individu maupun kelompok. Layanan bimbingan dan konseling individu kita menggunakan waktu senggang, dan layanan bimbingan dan konseling kelompok kita menggunakan karir dan pekerjaan. Di sini ada rencana pelaksanaan layanan atau RPL, bimbingan dan konseling, layanan konseling individu. Yang pertama komponen layanan dasar, bidang layanannya pribadi sosial, fungsi layanannya pengentasan dan pengembangan, sarana layanannya siswa berinisial R, kelas 11, waktunya 1x45 menit. Siswa R memiliki masalah kurangnya dorongan untuk dapat lebih bersyukur dengan keadaan dirinya. Siswa R juga bisa terpaksa mengikuti pelajaran karena merasa dirinya kurang mampu karena kurang diperhatikan dan memikirkan hal yang
yang kurang perlu. Selanjutnya ada tujuan umum. Konseli dapat mengikuti pelajaran dengan tidak ada rasa keterpaksaan dan mendapatkan dorongan serta rasa syukur akan keadaannya. Tujuan khususnya yang pertama, konseli mampu mengikuti pelajaran dengan tidak ada rasa keterpaksaan, dan yang kedua, konseli mampu menunjukkan kepercayaan dirinya, dan yang ketiga, konseli mampu membangun rasa percaya diri setiap tampil di depan umum. Selanjutnya ada teknik pemecah masalah. Yang pertama ada teknik kognitif, yaitu mempertanyakan keyakinan irasional. Dan kedua ada teknik emotif, proyeksi waktu. Dan yang ketiga role playing. Media atau alatnya, kita menggunakan PowerPoint, buku ajar, alat tulis, dan laptop. Tempat pelaksanaannya ruangan BK. Selanjutnya ada langkah kegiatan. Dengan yang pertama, pembinaan hubungan. Pertama, konselor memberi salam atau sapaan kepada konseli, kemudian mengajak konseli untuk mengawali kegiatan dengan berdoa. Yang kedua, konselor mengucapkan kata terima kasih pada konseli telah bersedia hadir dalam kegiatan konseling. Ketiga, konselor menjelaskan asas-asas, tata cara, dan penuturan dalam konseling. Dan yang keempat, konselor menjelaskan gambaran kegiatan konseling yang akan ditempuh. Dan yang kelima, konselor menanyakan kesiapan kepada konseli untuk kegiatan lebih lanjut. Yang kedua, ada pengelolaan pemikiran dan cara pandang. Yang pertama, konselor membantu konseli untuk mengidentifikasi, menerangkan, dan menunjukkan masalah yang dialami konseli. Dan yang kedua, konselor memberi informasi mengenai masalah yang dialami konseli. Dan yang ketiga, mendiskusikan dan menetapkan tujuan bersama konseli. Dan yang terakhir, penerapan konseling kognitif, menanyakan keyakinan yang irasional. Dan yang ketiga, ada tahap pengolahan emosi. Penerapan teknik emotif, konseling meminta konseli membayangkan kejadian tidak mengenakan ketika merasa tidak percaya diri. Kemudian konseli diminta untuk membayangkannya seminggu, sebulan, atau bahkan setahun kemudian. Bagaimana perasaan konseli jika hal yang tidak menyenangkan tersebut terus-menerus terjadi. Dan yang keempat, ada tahap pengolahan tingkah laku. Yang pertama, konselor mengamati perubahan konseli dengan memberikan reinformance positif atau negatif disesuaikan dengan pencapaian konseli. Dan yang kedua, konseli dituntut melakukan role playing dengan berperan melakukan perkenalan dan membayangkan dilakukannya di depan umum. Dan yang terakhir ada evaluasi dan pengakhiran. Yang pertama, konselor mengidentifikasi keberhasilan konseling dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada konseli. Dan yang kedua, konselor memberikan umpan balik simpul atau memberikan reinformance. Yang ketiga, konselor menjelaskan kepada konseli bahwa kegiatan akan segera diakhiri. Dan yang keempat, membahas kegiatan lanjutan jika mungkin diperlukan kembali melakukan konseling lanjutan. Dan yang kelima, memimpin doa dan penutupan salam. Selanjutnya ada analisa kelompok dengan pengolahan kelompok dari yang tertinggi hingga terendah. Di sini ada 30,6, 28, 20,6, 20, 18,4, 15,3, 12,4, 12,3, 10,5, dan 10,4. Dalam bidang masalah yang berada pada posisi teratas adalah hubungan muda-mudi dengan persentase 30,6. Di sini juga ada rencana pelaksanaan layanan RPL, bimbingan dan konseling dengan layanan konseling kelompok. Yang pertama, komponen layanannya, layanan dasar, bidang layanannya, belajar, tema layanannya, pentingnya mengetahui batasan hubungan muda-mudi dan memahami bakat dan minat. Fungsi layanannya, pemahaman, tujuan umumnya, konseli dapat menjadi siswa yang lebih mandiri dan mengetahui batasan muda-mudi. Konseli dapat belajar secara efektif dan efisien. Selanjutnya ada tujuan khusus. Tujuan khususnya adalah konseli dapat memahami pengertian belajar. Konseli dapat memahami strategi belajar.
Konseli dapat memahami pentingnya bakat dan minat. Konseli mengerti tentang bakat dan minat. Dan yang terakhir adalah konseli dapat lebih membatasi hubungan muda-mudi. Sasaran layanannya adalah kelas 11. Materi layanannya manfaat mengenal bakat dan minat, dampak buruk tidak mengenal bakat dan minat, pengertian belajar, dan faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Waktunya 1 kali 40 menit. Metode atau tekniknya dengan ceramah, curah pendapat, dan yang terakhir ada tanya jawab. Media atau alatnya LCD dan PowerPoint. Pelaksanaannya ada tahapan awal dengan membuka salam dan berdoa, dan yang kedua membina hubungan baik dengan konseli, dan yang ketiga menyampaikan tujuan layanan materi bimbingan dan konseling. Tahapan inti, konselor menanyakan media interaktif tersebut, konseli mengamati media interaktif. Selanjutnya konselor mengajak konseli memberikan pendapat dan tanya jawab. Dan selanjutnya konselor membagi kelas menjadi 6 kelompok, satu kelompok 5-6 orang. Selanjutnya ada konselor memberi tugas kepada masing-masing kelompok. Yang selanjutnya konseli mendiskusikan dengan kelompok masing-masing, dan yang terakhir setiap kelompok mempresentasikan tugasnya, kemudian kelompok lain menanggapinya, seterusnya bergantian sampai selesai. Dan tahap penutupan, konselor mengajak konseli membuat kesimpulan yang terkait dengan materi layanan. Konselor mengajak konseli untuk dapat menghadirkan Tuhan dalam hidupnya, dan yang terakhir konselor menyampaikan materi layanan yang akan datang. Selanjutnya, guru BK mengakhiri kegiatan dengan berdoa dan salam. Cukup sekian video dari kelompok 1, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.